Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ali Husni, kemudian Ibu Irma Sahriana sebagai Ketua KKG di kelas 3 Sungai Pinang. Kemudian ada Bapak Munawi, SD Firdaus, SD Firdaus. Nah, ya Bapak ya, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ya ini ada baru masuk, ada Ibu Mary sudah mulai masuk. Bapak Ibu, saya mohon izin sebelumnya bahwa kegiatan ini saya rekam. Kegiatan ini saya rekam untuk kegiatan diseminasi saya. Nah, baiklah, saya akan mulai kegiatan ini. Saya akan share diseminasi yang akan kita lewatin pada hari ini. Nah, kegiatan kita adalah guru belajar. Ya, sini. Ya, kegiatan kita adalah diseminasi asesmen kompetensi minimum, yaitu proses guru belajar tentunya. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengikuti kegiatan guru belajar ini? Nah, tahapannya adalah pertama, Bapak Ibu mengetik yang ada di sini, yaitu di guru belajar. Bentar, saya inikan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu silakan ngeklik yang ada di sini ya. Nah, di ini. Nah, silakan Ibu klik guru belajar yang ada di sini. gurubelajar.kemdikbud.go.id. Klik ini, kemudian silakan di enter saja. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini silakan nanti diisi nomor UKG. Nomor UKG yang sudah terdaftar setiap kita, kalau setiap guru sudah terdaftar di setiap kecamatannya masing-masing. Jadi nomor UKG kemudian diikuti dengan @guruku.id. Kemudian masukkan sandinya. Nah, apabila Bapak Ibu lupa nomor UKG dan nomor sandi, silakan menghubungi ketua KKG-nya di sekolahnya masing-masing. Nanti untuk direset, baru bisa masuk. Setelah Bapak Ibu isi nomor UKG dan passwordnya, masukkan ke klik masuk. Nah, tahap selanjutnya kita ini agak pelan ini ya. Oke. Nah, pada tampilan layar akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu klik di bagian atas kanan yang ini, masuk. Klik di bagian itu ya. Kemudian nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ketika di sini sudah muncul, ada ini punya saya, ada nama Haryanto, kemudian nomor UKG-nya, berarti memang Bapak Ibu sudah terdaftar di UKG sekolahnya masing-masing. Itu sudah terdaftar. Jadi tinggal Bapak Ibu mengikuti AKM ini. Nah, tahap selanjutnya, kalau ini sudah masuk ke tahap yang berikutnya ini. Nanti dari
materi dari AKM itu ada masa pandemi COVID-19, ada pendidikan keterampilan hidup, kemudian asesmen kompetensi minimum, dan pendidikan inklusif. Bapak Ibu silakan ambil yang ini, asesmen kompetensi minimum. Sehingga kemudian klik selengkapnya. Klik selengkapnya. Nah, setelah klik selengkapnya, nanti akan muncul pendaftaran dulu ya, pendaftaran dulu. Ada pendaftaran. Dalam proses pendaftaran ini akan muncul ada 3 atau 2 pilihan yang Ibu pilih, ditentukan waktunya masing-masing. Kalau ini setelah mendaftar. Kalau yang bagian ini setelah mendaftar. Jadi nanti akan muncul Ibu daftar. Misalnya hari Sabtu, selama 4 hari, Sabtu ke depan sampai hari Rabu apa, yang satu, kemudian yang kedua hari apa. Ibu tinggal pilih aja, ngeklik yang ini atau ngeklik yang ini, silakan. Disesuaikan dengan waktu yang Bapak Ibu miliki. Silakan bebas. Waktunya memang ditentukan hanya 4 hari untuk mempelajari AKM ini. Kemudian nanti ada ujiannya. Nah, apabila Bapak setelah mendaftar, nah nanti lihat pada waktu pendaftaran itu Bapak Ibu ngambilnya pada hari apa. Kalau pada hari apa, misalnya hari Senin depan, nah berarti hari Senin depan Ibu sudah bisa belajar. Kemudian baru klik mulai. Nah, nanti akan Ibu klik mulai yang ada di sini. Nah, ketika Ibu klik sudah mulai, berarti hitungan waktu itu sudah dimulai. Jadi harus ikutin selama 4 hari. Boleh diselesaikan 2 hari, boleh 1 hari, pokoknya tidak boleh lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Ini proses untuk mendaftar untuk kegiatan guru belajar. Nah, pada tahapan ini berarti kita sudah mulai belajar. Apa sih yang dipelajari pada materi? Nah, pada materi yang akan kita pelajari, ini saya hanya sharing apa yang saya pelajari waktu saya mengikuti secara daring. Saya hanya poin-poinnya saja. Kalau secara detailnya nanti silakan Bapak Ibu untuk mengikuti materi ini karena sangat berkaitan erat. Nah ini dia materinya. Ya. Nah, yang dipelajari ini adalah materi AKM, yaitu konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaannya. Kemudian kita juga nanti akan diajari bagaimana cara menulis butir soal asesmen literasi membaca dan asesmen numerisasi tingkat ISDI. Jadi ini materi dasar yang dikuasai adalah literasi membaca dan asesmen numerasi. Ini materi yang penting. Nah, nanti akan diberikan contoh-contohnya ketika Bapak Ibu mengikuti materi guru belajar ini. Kemudian ada tindak lanjutnya. Nah, materi ini seperti apa sih pelaksanaannya? Nah, nanti apa yang dipelajari pada AKM, yaitu akan dipelajari tentang asesmen nasional. Di mana itu? Yaitu asesmen kompetensi minimum yang mengukur membaca dan numerasi, yaitu kayak berhitung dan membaca. Materinya itu. Ini yang untuk anak semua untuk pelajaran ya. Kemudian yang dinilai apalagi selain materi ini, karakternya. Jadi ketika anak-anak itu mengikuti materi ini akan dinilai tidak hanya mengisi jawaban, tetapi karakter siswa melaksanakan atau mengerjakan materi tersebut. Apakah dia males-malesan kah atau dia nanti semangat, ini akan dinilai. Nah, kemudian yang ketiga yang dinilai sama asesmen nasional ini adalah lingkungan belajarnya. Jadi proses kita belajar mengajar di kelas itu akan dinilai. Jadi tidak hanya hasil ujian saja, tidak. Jadi 3 poin ini yang akan dinilai oleh asesmen nasional. Nah, tahap selanjutnya ya. Oke, loadingnya ini. Nah, manfaatnya dari asesmen nasional adalah untuk memotret kualitas pembelajaran di kelas.
Itu yang manfaatnya. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Nanti akan hasilnya itu akan hasil laporannya. Kemudian nanti dari hasil laporan itu nanti ada dasar penyusunan untuk meningkatkan lagi. Jadi inilah dari 3 poin ini manfaatnya. Nah, kemudian pada tahun ini itu sudah tidak ada ujian nasional. Nah, makanya pemerintah sudah melakukan kegiatan asesmen nasional tersebut. Apa sih perbedaan dengan asesmen nasional dengan ujian nasional? Nah, ini perbedaannya. Kalau dari segi tujuan pembelajaran, asesmen nasional untuk evaluasi mutu sistem satuan pendidikan di sekolah kita. Tapi kalau ujian nasional kan hanya mengukur setiap individu. Setiap individu itu ujian. Adalah gitu. Nah, selanjutnya untuk jenjangnya itu asesmen SD, SMP, SMA, kemudian ini ujian nasionalnya SMP, SMA, SMK, kemudian untuk levelnya. Nah, nanti ketika asesmen nasional ini yang di asesmen itu kelas 5 untuk SD. Bukan kelas 6, tapi kelas 5. Kalau SMP itu kelas 8. Kalau di SMA itu kelas 11. Jadi di kelas 5-nya kalau SD akan di asesmen dengan 3 materi tadi, 3 materi. Nah, kalau di ujian nasional kan setiap kelas 6 itu ujian dan semua siswa harus ikut. Kalau di asesmen nasional itu nanti siswanya itu akan dipilih secara acak, Pak. Tidak semuanya ikut asesmen nasional, tidak. Akan dipilih sama dinas kotanya, misalnya seperti itu. Misalnya jumlah siswanya ada 50, maka diacak, akan dipilih. Kita tidak menyodorkan nama, tapi diacak sama mereka. Saya perlu ini, si ini, sudah itu yang ikut asesmen nasional. Kalau di ujian nasional kan semuanya ikut, kelas 6 harus ikut. Itu untuk subjek siswanya. Kemudian untuk model soalnya di asesmen nasional itu nanti ada soal pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Kalau di ujian nasional, biasanya kita melihat ada pilihan ganda dan isian singkatnya saja. Seperti itu. Apalagi perbandingannya, maka sasarannya dari asesmen nasional itu nanti yang akan di asesmen kompetensi literasi, numerasi, karakter siswa, serta iklim sekolah dalam proses pembelajarannya. Ini yang akan dinilai. Tiga ini yang akan dinilai. Kalau ujian nasional kan hanya ujian, ya sudah selesai. Karakter dan proses pembelajaran tidak dinilai. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, insya Allah ini yang terakhir. Nah, perbedaannya kalau asesmen nanti menggunakan computerized, multi-stage, adaptif. Tapi kalau ujian nasional kan paper test atau computer based test. Adalah seperti itu. Nah, itu tadi perbandingan antara asesmen dan ujian nasional. Terus siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Maka seluruh satuan pendidikan, semua siswa, tapi tidak semua murid akan dipilih secara acak. Kita tidak bisa menyodorkan nama. Yang diambil itu adalah kelas 5 untuk SD, SMP kelas 8, SMA kelas 11. Nah, materinya apa saja sudah disebutkan tadi. Nanti yang akan diasesmen literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, bentuk soalnya sudah disebutkan. Ini soal-soalnya nanti pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Seperti itu. Nah, nanti setelah di asesmen, maka kita akan diberikan hasil laporan. Hasil laporannya
apakah hasil laporan itu poinnya, kategori penguasaan kompetensi di sekolah kita itu apakah perlu intervensi khusus? Apakah tahap kedua itu masih proses dasar? Apakah dia nanti tahap ketiga itu cakap ataukah nanti mahir? Nah, dari hasil ini kita akan mendapatkan laporan dari dinas. Oh, ternyata misalnya di sekolah kita masuk ke tahap 3 cakap. Nah, maka kita nanti akan diberikan rekomendasi supaya nanti kalau bisa, kenapa kelas 5 itu tadi, maka kita disuruh untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nanti supaya di kelas 6 proses pembelajaran ini rekomendasi strategi pembelajarannya ini yang nanti akan kita terapkan. Nah, dalam kegiatan guru belajar di asesmen kompetensi minimum, kita akan banyak sekali diberikan contoh-contoh bagaimana membuatkan soal, bagaimana proses belajar, bagaimana cara mengelola kelas. Itu nanti akan dipelajari ketika Bapak Ibu mengikuti guru belajar AKM nanti. Nah, materinya yang saya dapat seperti itu secara umum. Secara detailnya nanti Bapak Ibu yang harus ikut sendiri nanti dalam proses AKM secara mandiri, secara online, penentuan waktu sendiri silakan, itu bebas. Bapak Ibu yang menentukan sendiri. Nah, nanti ada ujiannya, kemudian tahap terakhirnya yaitu diseminasi seperti ini. Nah, kemudian linknya akan kita kirimkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, secara materi mungkin itu yang saya dapat. Semoga dapat memberikan gambaran, seperti apa nanti, karena ujian nasional sudah tidak ada lagi. Modelnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan. Mungkin kalau saya bisa jawab, kalau saya nggak bisa jawab nanti langsung aja ikut di kegiatan guru belajar tersebut. Oke. Ya, itu saja Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ali Husni, Bapak Munawi, kemudian Ibu Irna sudah mau sharing dalam kegiatan guru belajar asesmen kompetensi minimum. Semoga Bapak Ibu nanti ikut supaya lebih paham lagi seperti apa prosesnya dari awal sampai akhir. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, kalau tidak ada saya close, ditutup ya Bu ya. Ya Bu ya. Oke ya. Terima kasih semuanya. Oke, kita